Sebelumnya, apa share screen aku udah kelihatan? Sudah, Kak. Udah, Kak. Oke, aku zoom terlebih dahulu ya. Oke, nanti aku kirim filenya. Nah, kita mulai dulu di nomor 1. Oh, oke. Bentar ya, aku izin. Dari nomor 1, aku tunggu 1 menit ya, nanti kita bahas bareng-bareng dan jawab sama-sama. Silakan dikasih tahu di kolom chat ya untuk jawabannya. Oke, kira-kira apa nih jawabannya? Ada yang udah dapat untuk nomor 16, jawabannya apa? Wah, pada jawab B. Ada yang opsi lain kan nih? Oke, langsung bahas aja ya untuk nomor 16. Mungkin aku nggak baca teksnya. Nah, untuk soal-soal kayak gini, ini kalian jangan baca teksnya dulu, tapi langsung ke soalnya aja. Apa nih yang akan ditanyakan? Nah, kita lihat di opsi A, itu ada depresi mempunyai kemiripan dengan stres. Nah, di mana di opsi A ini mempunyai kemiripan dengan di kalimat pertama. Nih ada meskipun gejala dan efeknya hampir mirip, ada perbedaan besar antara stres dan depresi. Nah, ternyata stres sama depresi ini mempunyai kemiripan di gejala dan efeknya. Jadi untuk di opsi A, ini benar ya, ternyata ada di kalimat pertama. Nah, kemudian untuk di opsi B. Untuk di opsi B, stres juga merupakan masalah kesehatan mental. Kita lihat di teks ini nggak ada ngejelasin bahwa stres ini merupakan masalah kesehatan mental. Nah, kita lihat di kalimat nomor 8, di kalimat nomor 9, itu stres dapat hadir dalam jutaan bentuk. Jadi stres itu nggak hanya dalam bentuk kesehatan mental, tapi juga bisa dalam bentuk yang lainnya gitu. Jadi yang B ini kita kunci dulu. Apakah ada jawaban yang agak meragukan gitu untuk
dipilih. Nah, kemudian untuk yang C, depresi dapat berakibat fatal bagi penderitanya. Nah, untuk opsi C, ini bisa kita temuin di teks, tapi kita harus lebih jeli lagi. Kita lihat di kalimat kedua, itu ada mengatakan bahwa depresi ini dapat memicu pikiran bunuh diri. Nah, kan ini pemikiran yang memicu pikiran bunuh diri kan mengakibatkan suatu hal yang fatal. Jadi, maknanya tersirat untuk di opsi C. Jadi, opsi C tetap sesuai ya dengan teks, dia ada di kalimat kedua. Berarti benar. Nah, untuk yang D, ternyata ada perbedaan cukup besar antara stres dan depresi. Ini kita lihat jelas, dapat kita lihat jelas ada di kalimat pertama. Dan untuk yang E, stres seringkali dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga kita dapat lihat jelas ya di kalimat terakhir, bahwa sesuatu yang dianggap seseorang sebagai tugas sehari-hari dapat diselesaikan dengan mudah. Kemudian ada juga ini di kalimat ketiga, di lain sisi stres juga masalah umum dan serius, tetapi sering diremehkan dan menganggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi yang E ini juga benar, ada di kalimat 3 atau kalimat 10. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 16 itu yang B. Gitu. Nah, jadi untuk yang mencari yang tidak sesuai, itu kalian periksa aja satu-satu opsinya. Gitu ya, teman-teman. Ya, masih muda lah untuk soalnya. Kayak mungkin bisa lanjut ke nomor 17 ya. Kayak aku tunggu 1 menit, kayaknya cukup. Oke, boleh langsung dijawab di kolom chat. Ini ada yang jawab B lagi nih. Ayo yang lain apa nih jawabannya untuk nomor 17? Oke, aku langsung bahas aja ya. Jadi untuk nomor 17, kayaknya pembuat soalnya baik banget nih. Ngasih jawaban yang langsung terlihat, langsung di italic jawabannya. Jadi benar untuk nomor 17 itu jawabannya B, yaitu kalimat ketujuh. Nah, kita lihat itu ada kardiovaskular. Nah, seharusnya kardiovaskular itu menggunakan akhiran R, kardiovaskular gitu, yang bakunya. Sedangkan kalau kardiovaskular itu merupakan istilah non-formal. Jadi benar ya, untuk kalimat untuk nomor 17 itu yang benarnya kalimat ketujuh. Untuk kalimat keenam, ini merupakan penyakit umum yang banyak menyerang populasi dunia, nggak ada kesalahan. Kalimat ke-8 juga nggak ada. Kalimat ke-9 juga benar, kalimat ke-10 juga nggak ada kesalahan. Jadi benar untuk nomor 17 itu kalimat ke-7. Kardiovaskular ini juga sudah sudah diserap ke bahasa Indonesia, jadi nggak perlu ditulis miring juga. Itu ya. Kemudian lanjut ke nomor 18. Kira-kira apa nih yang tidak efektif?
Ada yang jawab E untuk nomor 18. Ayo yang lain kira-kira apa nih jawabannya? Ada yang jawab D, ada yang jawab E juga. Oke, mungkin langsung aku bahas ya untuk nomor 18. Kita analisis satu-satu kalimatnya. Nah, yang pertama, itu kalimat pertama. Nah, sudah pernah aku jelasin juga di pertemuan sebelumnya, kalau ada konjungsi di awal kalimat, kemudian pokoknya dia itu kayak menjelaskan kayak gini. Nah, ini bisa kita sebut sebagai keterangan. Kita tidak menemukan subjek, tidak menemukan predikat. Kemudian ada perbedaan besar. Nah, ada di sini kalau di KBBI itu merupakan verb. Nah, di mana kalau verb itu lumrahnya dia itu merupakan predikat. Jadi, di kalimat ini kita bisa menemukan predikatnya, yaitu ada. Kemudian, perbedaan besar. Nah, perbedaan besar ini merupakan subjeknya. Sedangkan untuk antara stres dan depresi, ini menerangkan dari subjek, jadi dia termasuk ke dalam pelengkap. Nah, jadi untuk kalimat satu nggak ada kesalahan ya. Ada subjek, ada predikat, juga nggak ada keambiguan apapun. Jadi untuk kalimat satu ini sudah efektif. Gitu. Kemudian untuk kalimat kedua, kita lihat jelas. Nah, depresi ini merupakan si subjek, ini merupakan si predikat. Sedangkan masalah kesehatan ini merupakan pelengkapnya. Jadi dia tidak ada kesalahan juga. Kemudian untuk nomor 3, di lain sisi, ini merupakan keterangan. Kemudian stres. Stres ini merupakan predikat. Salah maksudnya, stres di sini merupakan subjek. Tapi di sini kita nggak nemuin predikatnya apa, karena juga ini merupakan suatu adverbia. Jadi dia itu menjadi sebuah keterangan. Tetapi, nah sudah aku pernah jelasin sebelumnya, kalau ada konjungsi itu merupakan keterangan. Jadi di kalimat 3, ini kita nggak nemuin ya, kita nggak nemuin predikat. Kita tandai nih kalimat 3. Kita cek lagi kalimat 4. Di kalimat 4, apa perbedaan antara depresi dan stres? Nah, di sini apa bisa kita analisis sebagai predikat, sedangkan perbedaan sebagai subjek, dan ini merupakan pelengkapnya. Kemudian di kalimat 6, nah ini kenapa pada jawab 6 ya? Mungkin pada bingung ya, di kalimat 6 ini udah benar ya, kalau subjek itu bisa berupa acuan, seperti ini, itu. Nah, ini bisa disebut sebagai subjek. Kemudian merupakan, ini jelas merupakan predikat. Dan sisanya ini merupakan pelengkap. Nah, jadi untuk nomor 18, seperti yang kalian lihat, terlihat jelas ya bahwa kalimat 3 ini dia nggak punya predikat. Nah, kalimat efektif itu harus punya subjek sama predikat. Jadi jawabannya untuk nomor 18 itu yang C. Maaf, itu jawabannya yang C. Nah, kira-kira ada yang bingung nggak sama penjelasan dari aku? Masalah kalimat efektif. Ini kalau disimak UI emang lebih teoritis gitu jawabannya, soal-soalnya. Oke, ada yang masih dibingungkan lagi untuk nomor 18 untuk jawab soalnya gimana? Nganalisis kalimatnya gimana? Oke, mantap, mantap. Lanjut ke nomor 19. Kira-kira apa nih jawabannya?
Ada yang jawab E, ada yang jawab B. Kira yang mana nih yang benar? Oke, langsung kita bahas saja ya. Nah, untuk nomor 19 ini, kalimat manakah yang menggunakan kata yang maknanya selaras? Maknanya selaras dengan kata memicu. Yang maknanya selaras dengan kata memicu. Nah, untuk soal kayak gini, aku tuh biasanya eh, selalu membandingkan maknanya tuh sama-sama positif atau sama-sama negatif sih di kalimat itu. Nah, ini kita kalimat 2, memicu pikiran bunuh diri. Nah, memicu pikiran bunuh diri kan memiliki makna yang negatif ya. Jadi di pilgannya aku selalu lihat yang mana konteks yang negatif. Nanti kalau ada yang sama bisa dianalisis dengan parameter lainnya. Nah, untuk yang kita lihat di opsi A, gurunya selalu mendorongnya untuk belajar rajin. Nah, ini kan termasuk kalimat positif. Jadi ini aku langsung eliminasi nih biasanya. Nah, kemudian tentara itu menarik pelatuk senjatanya setelah dia membidik. Menarik pelatuk, memicu, nggak ada kaitannya ya. Jadi ini bisa langsung kita eliminasi. Kemudian untuk yang C, semangat juangnya membawanya menjadi pemenang lomba. Nah, ini termasuk kalimat positif juga, jadi langsung aku eliminasi. Kemudian yang D, stres mengakibatkan terjadinya gangguan pada jantung. Nah, ini kalimat negatif, kita keep dulu jawabannya. Kemudian yang C, pemecatan kedua partai itu menyebabkan terjadinya gelombang demonstrasi. Nah, ini juga kalimat yang negatif ya, menyebabkan terjadinya gelombang demonstrasi. Nah, kemudian gimana sih Kak caranya biar kita bisa menganalisis dua opsi yang sama? Kita cari tahu nih makna memicu di sini apa sih? Memicu pikiran bunuh diri. Berarti dia kayak menjadi penyebab bahwa orang itu akan melakukan bunuh diri gitu. Jadi kita lihat di opsinya bahwa yang menyebabkan terjadinya itu hanya di opsi E. Jadi biasanya aku langsung jawab nih bahwa yakin-yakin aja bahwa jawabannya itu yang E gitu sih kira-kira. Nah, aku mau tanya juga nih karena ini sempat jadi perdebatan juga ya sejujurnya aku sama teman-temanku. Aku mau tanya ke teman-teman yang jawab E, kira-kira ada alasan lain nggak kenapa jawabnya E? Mungkin kita bisa saling sharing atau alasannya lebih tepat gitu. Bisa saling tahu gimana alasannya. Mungkin yang jawab E bisa open mic. Ayo, siapa nih yang berani? Kira-kira apa alasan kalian untuk pilih jawaban yang E? Sebenarnya aku agak ragu juga sih untuk menjawab soal nomor 19 ini. Oke, mungkin bisa kita keep dulu ya untuk nomor 19. Oke, kita next ke nomor 20. Kira-kira jawabannya apa? Ah, nanyain ringkasan nih. Kayaknya udah pada jago untuk ringkasan. Kira-kira apa nih jawabannya?
Oke, ada yang jawab E. Mungkin langsung aku bahas aja ya untuk pembahasannya untuk nomor 20. Nah, untuk ringkasan itu perlu kalian tahu bahwa ringkasan itu dia itu harus berdasarkan teks. Sebenarnya nggak mesti berdasarkan teks ya. Maksudnya kalimatnya itu harus berupa fakta. Jadi kalimatnya itu harus berupa fakta, nggak boleh ngadi-ngadi gitu, nggak boleh ditambah-tambahin, nggak boleh dikurang-kurangin. Intinya sesuai dengan konteks teks. Nah, mungkin kita lihat untuk yang opsi A, itu ada dijelaskan bahwa astronot melakukan perjalanan ke Mars beresiko terkena kanker 2 kali lebih tinggi karena adanya radiasi kosmik. Kita lihat bahwa bisa sih, bisa. Kita keep dulu ya. Bisa masuk ke jawabannya. Tapi di sini aku agak sedikit itu ragu dengan kata terkena ini. Mungkin bisa kita langsung eliminasi ya karena dia kurang tepat. Nah, untuk yang B, risiko kanker yang akan dialami oleh astronot yang melakukan perjalanan ke Mars menjadi lebih tinggi akibat adanya efek turunan yang sulit dihindari. Nah, ini tidak sesuai dengan konteks teks. Kemudian untuk yang C, perbedaan utama perhitungan risiko kanker pada model lama dan model baru dalam perjalanan ke Mars terletak pada kemungkinan kerusakan berat pada sel. Nah, di teks itu memang dijelaskan bahwa terdapat terdapat perhitungan resiko kanker pada model lama dan model baru. Nah, tetapi itu di teks itu nggak menjelaskan bahwa itu merupakan perbedaan utama atau enggak. Nah, jadi itu yang aku bilang, dia nggak boleh kayak ngadi-ngadi gitu. Jadi yang C bisa kita eliminasi, bahwa jawabannya salah. Kemudian yang D, penelitian telah menemukan bahwa perjalanan ke Mars berisiko tinggi bagi para astronot dengan adanya kemungkinan terkena serangan kanker. Ini benar ya, ada di dalam teks, tapi dia cuma ada di paragraf pertama aja. Di paragraf kedua dia nggak ngesimpulin, nggak ngeringkas. Jadi bisa kita eliminasi juga. Jadi untuk ringkasan dia perlu dijadi catatan bahwa dia itu harus kalimat fakta, nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurang-kurangin maknanya. Kemudian dia itu harus mencakup kalau ada 2 atau 3 ataupun lebih harus mencakup seluruh paragrafnya. Nah, kemudian yang E, itu perjalanan ke Mars meningkatkan risiko astronot terkena kanker 2 kali lebih tinggi karena adanya koreksi perhitungan risiko kanker pada perjalanan ke Mars pada model lama. Nah, ini tepat sekali ya. Bisa kita lihat bahwa kalimat perjalanan ke Mars meningkatkan resiko astronot terkena kanker 2 kali lebih tinggi. Ini ada di paragraf pertama, sedangkan karena adanya koreksi perhitungan resiko kanker pada perjalanan ke Mars pada model lama, ini ada di paragraf kedua. Nah, jadi untuk ringkasan yang benarnya yang E, karena dia merupakan kalimat fakta, kemudian mencakup keseluruhan paragraf. Nah, kira-kira itu sih untuk mencari ringkasan. Mungkin aku catat ulang ya. Yang pertama, fakta, terus harus mencakup jika 2, 3, atau lebih, paragrafnya harus mencakup keduanya, harus mencakup semuanya. Nah, kira-kira gitu. Ada yang masih dibingungin untuk mencari ringkasan? Ya, mungkin udah pada jago ya soal-soal ringkasan, gagasan pokok. Boleh dilanjutin ke nomor 21. Nah, kira-kira apa nih jawabannya?
Oke, ini ada yang jawab A, ada yang jawab C. Kira apa ya jawabannya? Oke, langsung aku bahas. Untuk nomor 21, gagasan pokok kalimat 8. Nah, jadi kita harus cari inti pada kalimat ini nih. Sementara itu, pada model baru, turut dihitung kemungkinan kerusakan berat pada sel yang akan meningkatkan risiko kanker untuk sel bystander nih. Nah, untuk soal yang kayak gini, aku akan kasih tips. Nah, kalau dia ditemukan predikat sama subjek, nah intinya yaitu predikat sama subjeknya. Jadi ya kita harus menganalisis yang mana subjek, yang mana predikat pada kalimat ini. Nah, untuk sementara itu, ini yang aku jelasin sebelumnya, ini merupakan keterangan. Nah, kemudian pada model baru. Nah, kalau pada model baru, ini kalau ada kalimat di antara tengah-tengah di antara dua koma, ini jangan kalian anggap dia merupakan subjek atau ada predikat, ada subjeknya, ataupun kalian menganggap ini merupakan kalimat baru. Nah, kalau ini tuh merupakan keterangan juga. Kemudian turut di sini, turut dihitung, turut dihitung. Nah, eh, kalau ada apa ya? Kalau ada imbuhan ada imbuhan nah ini merupakan predikat. Jadi biasanya kalau sebelum predikat itu ada subjeknya. Kemungkinan kerusakan berat pada sel. Ini merupakan suatu keterangan. Ini pelengkapnya. Nah, jadi untuk nomor 21 ini, di kalimat ini, yang terpenting itu predikatnya dihitung. Kemudian ada pelengkapnya bahwa kemungkinan kerusakan pada sel yang akan meningkatkan risiko kanker untuk sel bystander. Nah, ini merupakan intinya juga. Jadi kalau subjeknya kurang jelas untuk dijadikan suatu inti, bisa lihat dari pelengkapnya. Nah, untuk yang A, model baru menghitung kemungkinan kerusakan berat. Nah, ini kurang mewakili kalimatnya ya. Jadi bisa kita eliminasi. Kemudian untuk yang B, kerusakan berat pada sel meningkatkan resiko kanker. Ini kurang mewakili juga karena predikatnya tidak dimasukkan di sini. Kemudian yang C, kemungkinan kerusakan berat pada sel dihitung. Nah, ini ada predikat yang merupakan inti. Kemudian ada pelengkapnya di sini. Jadi bisa kita keep yang C ini benar. Kemudian yang D, model baru meningkatkan risiko kanker. Nah, ini juga nggak mewakili kalimatnya. Yang E, bystander meningkatkan kemungkinan kerusakan berat pada sel. Ini juga nggak mewakili dari kalimatnya. Jadi untuk aku jelasin ulang, untuk nyari inti kalimat itu, di dalam gagasan pokoknya itu harus ada subjek sama predikatnya. Gitu. Karena ini kayaknya baik banget yang buat soal. Kebetulan semua opsi kecuali C itu nggak dimasukin intinya, jadi nggak ada yang ambigu. Kita langsung jawab aja, jawabannya itu yang C. Oke, kira-kira gitu. Izin nanya. Oke, boleh-boleh. Boleh yang masih bingung.
Oke, ada yang nanya, boleh analisis kalimat ulangnya, oke. Nia, untuk yang C kan gak ada subjeknya, tetap bisa dianggap wakil kalimat. Iya, benar. Jadi, kalau ada predikatnya yang sudah menjelaskan, itu bisa salah satunya mewakili. Kemudian, kalau pemborosan kata termasuk kalimat tidak efektif nggak, Kak? Iya, benar. Kalau pemborosan kata, itu termasuk kalimat yang nggak efektif. Memang ada pemborosan katanya di kalimatnya? Kayaknya kalimatnya udah benar ya, nggak ada kesalahan. Mungkin kalau kalian nemuin kesalahan, boleh langsung dikasih tahu aja nih, biar sama-sama belajar. Kayak mungkin aku jelasin ulang ya. Nah, untuk nomor 8, nomor 21, ini kan gagasan pokok pada kalimat ke-8. Nah, untuk nyari gagasan pokok pada suatu kalimat itu, dia itu harus ada penjelasan dari subjek sama predikatnya. Nah, jadi untuk yang kita langsung ke opsinya aja, yang A, model baru menghitung kemungkinan kerusakan berat. Nah, sedangkan pada kalimat ini kan kita bisa lihat bahwa kerusakan berat pada sel ini, bahwa kalimat, maaf kalau belibet, di kalimat 8 ini, itu tuh lebih menjelaskan perhitungan dari kerusakan berat pada sel. Jadi si predikatnya nih yang lebih menjadi intinya, yang dominan menjadi inti. Nah, kita lihat opsi A, model baru menghitung kemungkinan kerusakan berat. Oh iya, ini ada itunya ya, ternyata ini ada eh, predikatnya. Maaf, ini ada predikatnya juga. Tetapi ini kurang tepat karena eh, nggak ada penjelasannya kerusakan berat pada apa gitu. Sedangkan kalau untuk gagasan pokok dia benar-benar harus mewakili, harus menjelaskan secara jelas. Kalau yang C ini kan dikasih tahu bahwa kerusakan berat pada sel. Sedangkan untuk yang A kerusakan berat pada apa gitu, nggak jelas. Jadi bisa kita eliminasi aja. Kemudian untuk yang B, kerusakan berat pada sel meningkatkan risiko kanker. Ini nggak ada menjelaskan predikatnya, kita eliminasi. Untuk yang D juga nggak ada ngejelasin predikat, kita eliminasi langsung. Yang E juga nggak ada ngejelasin predikat yang merupakan inti yang dominan. Kita eliminasi langsung. Nah, kira-kira begitu. Ada yang masih bingung nggak? Oke, lanjut nomor 22 ya. Nomor 22 nih kayaknya kelihatan banget nih. Kira-kira apa? Ada yang jawab C, ada yang jawab B. Oke, kita lihat kalimatnya satu-satu. Kalimat 2, penelitian terbaru menyebutkan bahwa ada peningkatan risiko kanker 2 kali lebih tinggi pada astronot yang melakukan perjalanan ke planet merah tersebut. Sepertinya nggak ada kesalahan. Kemudian di kalimat 5, mereka menemukan bahwa model risiko yang sebelumnya dijadikan pedoman belumlah lengkap. Kayaknya benar ya, kalau belumlah, ini udah benar, kemudian risiko juga udah benar. Kemudian kita lihat kalimat 8 dulu nih. Sementara itu, pada model baru turut dihitung kemungkinan kerusakan berat pada sel yang akan meningkatkan risiko kanker untuk sel bystander. Kalimat asing udah benar ya, kalau kalimat asing dia harus ditulis miring,
atau di italic. Kemudian yang ke-9, dengan demikian ada efek turunan yang sulit dihindar. Gak ada kesalahan, benar, kita cek kalimat 7. Model lama tersebut menyatakan bahwa cell stem. Nah, di sini ada cell stem. Nah, mungkin kalau anak saintek udah apa ya? Udah biasa dengar istilah cell stem. Nah, stem ini kan masih dalam bentuk bahasa Inggris ya, yang artinya batang. Harusnya ditulis miring. Jadi untuk yang nomor 22, kesalahannya itu di kalimat ke-7, harusnya cell stem ini ditulis miring karena dia belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi gitu untuk penjelasannya. Oke, ada yang bingung? Ada yang nanya nih. Kak izin nanya, kata teradiasi itu penambahan ibu hunternya udah benar ya? Teradiasi itu udah benar ya. Jadi kalau dia itu ketemu kata yang awalannya juga huruf R, maka R-nya dia akan luluh. Gitu. Kemudian ada yang nanya lagi nih, bahwa Kak itu nomor 9 dihindar. Emang ada ya Kak, bukan dihindari. Nomor 9, oh iya ya, untuk dihindari. Oh iya, benar juga ya, dia kalau dihindari dia nggak ada di KBBI. Jadi bisa kita keep juga nih nomor 9, juga benar. Lumayan rancu juga untuk soalnya. Oke, jadi nomor 22 bisa C, bisa E. Mungkin typo kali ya untuk yang kalimat ke-9 ini. Yang ke-7 juga benar kok bahwa stem ini harusnya di italic. Yang 9 juga benar, yang dihindari itu nggak ada adanya, yang dihindari itu nggak ada, yang adanya itu dihindari. Oke, benar-benar. Oke, makasih juga ya guys. Udah kasih tahu kesalahannya. Oke, lanjut nomor 23. Kira-kira apa? Oke, ada yang jawab C. Yang lain gimana? Apa nih jawabannya untuk nomor 23? C juga. Oke, mantap-mantap. Oke, langsung aku bahas aja ya untuk nomor 23. Nah, untuk nomor 23, penggunaan kata sambung yang salah terdapat pada kalimat, ini ada yang jawab
C. Kalimat ke-6. Apalagi model itu selama ini dijadikan pedoman oleh NASA dan grup lainnya. Nih ada konjungsi apalagi. Oke, jadi jawaban dari teman-teman benar. Untuk nomor 23 itu kalimat 6. Kenapa? Aku mungkin review sedikit, bahwa konjungsi itu ada yang antar kalimat, antar kal, dan ada yang inter, maksudnya ada yang antar kalimat dan ada yang intra kalimat. Jadi dia itu adanya di tengah-tengah kalimat. Kalau yang intra biasanya letaknya di tengah kalimat. Kalau yang antar berarti penghubung antara kalimat satu dengan kalimat lainnya biasanya terletak di awal kalimat. Nah, untuk konjungsi apalagi, dia ini termasuk ke intra kalimat yang seharusnya ada di tengah-tengah kalimat. Jadi benar untuk nomor 23 jawabannya itu yang C. Simple penjelasannya. Perlu diingat-ingat aja bedanya konjungsi yang intra apa, yang antar atau yang inter kalimat itu apa aja gitu. Itu aja sih yang perlu diingat untuk soal mengenai kata sambung. Ada yang bingung untuk nomor 23? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ke 24, kira-kira apa nih jawabannya? Oke, ada yang jawab E, ada yang jawab C. Kira-kira apa nih jawabannya? Oke, aku langsung bahas. Untuk yang nomor 24, dia itu sama ya, simpulan, ringkasan, untuk jawab soalnya sama-sama harus cari yang fakta. Kita nggak boleh nambahin, nggak boleh ngurangin. Sama ini karena ada satu kalimat, satu paragraf, jadi dia harus mewakili seluruh paragrafnya. Ataupun terkadang dia itu merupakan gagasan pokok atau pikiran utama dari paragraf itu sendiri. Nah, kita lihat di kalimat yang pertama. Di opsi yang pertama maksudnya.
Ritual menuju dewasa di suku Sateremawe masih dilakukan hingga sekarang. Nah, kita lihat di teks itu nggak ada sama sekali ngejelasin bahwa ritual ini dilakukan hingga sekarang. Jadi dia ngadi-ngadi aja nih, kita langsung eliminasi. Dan yang kedua, semut semut peluru digunakan dalam ritual ini karena sengatannya menyakitkan. Nggak ada ya dijelaskan bahwa semut ini digunakan karena sengatannya menyakitkan. Juga dia hanya beropini aja, jadi langsung kita eliminasi. Kemudian yang C, ritual menuju dewasa di suku Sateremawe berlangsung selama 11 jam. Nah, ini kayaknya ada di teks, kan kayaknya emang fakta ya. Kita bisa nemuin di kalimat ketiga, para remaja laki-laki di suku itu harus melakukan suatu ritual selama 11 jam. Berarti yang C kita keep dulu, ada fakta di teks tersebut. Kemudian untuk yang opsi D, remaja pria di suku Sateremawe harus melalui banyak tantangan untuk menjadi dewasa. Nah, ini ada kata banyak. Nah, kalau ada kata banyak ini, sebenarnya kita bisa langsung membuat keputusan bahwa ini dia hanya menggiring opini aja nih, karena di dalam teks dia nggak ada ngejelasin bahwa remaja pria di suku Satere ini harus melalui banyak tantangan, tetapi memang ada tantangan yang harus mereka lewati. Jadi biasanya kayak ada kata banyak, kemudian terkadang, pokoknya kata-kata yang seperti yang biasanya ada di kalimat opini gitu, bisa langsung kalian eliminasi nih kalau nemu kalimat yang kayak gini. Kemudian yang E, ini ada yang jawab yang E tadi, para remaja pria di suku Sateremawe, para remaja pria suku Sateremawe harus mampu menahan sengatan semut untuk menjadi dewasa. Nah, ini kita bisa lihat di kalimat ke-5. Sebelum ritual dimulai, tangan remaja laki-laki ini diolesi arang untuk menangkal sengatan semut peluru. Nah, jadi dia itu sudah ada apa ya? Sudah ada safety-nya sebelum melakukan ritual, yaitu diolesi oleh arang. Jadi mereka nggak apa ya? Mereka bisa menangkal ini dengan diolesi arang terlebih dahulu. Jadi dia nggak nyambung dengan yang E. Kalau yang E ini kan harus mampu menahan. Sedangkan mereka udah ada safety-nya terlebih dahulu nih, yaitu diolesi arang. Jadi mereka bisa menangkal sengatan semut peluru ini. Jadi sangat apa ya? Sangat nggak berkolerasi dengan opsi E, bisa kita eliminasi. Nah, dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa jawaban yang tepat itu yang C. Karena dia benar-benar ada di teks fakta. Begitu jawabannya, penjelasannya. Ada yang masih dibingungkan? Oke, lanjut ke nomor 25. Kira-kira apa nih jawabannya?
Oke, langsung ke pembahasan aja. Untuk nomor 25 ada yang jawab E. Oke, kita bahas saja. Untuk nomor 25, kita cek kalimat 1. Setiap suku memiliki tradisi masing-masing dalam mengukur kedewasaan seorang pria. Ini bisa kita maklumin, kayaknya ini tipe ya, kedewasaan. Kayaknya nomor 1 ini nggak ada kesalahan. Non formal itu cara... Oke, maaf, aku jelasin terlebih dahulu. Nah, untuk nomor 25 ini kan yang ditanyain kalimat manakah yang menggunakan kata yang beragam non-formal. Nah, non-formal ini maksudnya bahasa sehari-hari, atau yang kita kenal dengan kalimat tidak baku, atau kalimat tidak baku. Jadi maksud dari non-formal itu bahasa sehari-hari atau kata yang tidak baku. Nah, kemudian kita cek di kalimat 1, ini kayaknya kedewasaan ini typo, bisa kita maklumin. Untuk kalimat 3, para remaja laki-laki di suku itu harus melakukan suatu ritual selama 11 jam. Nggak ada kesalahan ya. Dan untuk kalimat keempat, mereka harus memasukkan tangan ke dalam rajutan daun yang diisi dengan ratusan semut peluru. Juga nggak ada kesalahan. Nomor 6, setelah itu kedua tangan akan dimasukkan ke dalam rajutan daun hingga sebatas siku dan didiamkan selama 10 menit. Juga nggak ada kesalahan. Kalimat ke-8, sudah itu para ketua adat akan mulai berdoa dan menari bersama sembari menunggu ritual tersebut selesai. Nah, untuk di kalimat ke-8 ini ada 2 nih kesalahannya. Sudah itu kan biasanya kita gunakan dalam keseharian ya, yang harusnya setelah itu. Yang benarnya bakunya setelah itu. Kemudian sembari. Nah, sembari ini juga merupakan kata keseharian. Sebenarnya bisa kalian cek sih di KBBI yang mana yang non formal, yang mana yang enggak. Tapi mungkin ada yang udah nyari nih, Kak, di KBBI sembari itu termasuk ragam non formal. Oke, jadi aku mau kasih tahu juga nih ke kalian. Tunggu ya, aku stop share terlebih dahulu. Nah, kita cari sembari. Nah, di KBBI ada nih, Kak, sembari. Kok dia termasuk ke ragam non-formal ya? Nah, kita lihat nih, di KBBI ada simbol cak. Nah, simbol cak ini merupakan dia itu menandakan bahwa si sembari ini merupakan kelas kata cakap, artinya kayak ragam cakapan, bahasa keseharian. Jadi cak ini maksudnya cakapan atau bahasa sehari-hari. Jadi kalau di KBBI kalian nemuin kayak cak-cak gini, itu maksudnya dia termasuk kata yang ada di KBBI, tapi dia termasuk non formal. Kenapa ada di KBBI? Karena dia sudah dianggap lazim atau lumrah digunakan. Jadi gitu, karena dia lazim atau lumrah, jadi dia dimasukkan ke KBBI. Jadi ada simbolnya nih eh, kalau yang non formal atau ragam cakapan tadi. Jadi gitu penjelasannya. Mungkin ada yang bingung, ada yang nyari kenapa ya Kak dia ada di KBBI gitu. Jadi gitu ya untuk kalian yang nemu di KBBI ada cak-cak itu termasuk non formal. Itu mungkin itu ilmu barunya.
Oke, lanjut ke nomor 26. Nomor 26 kita langsung aja ya. Jelas banget. Iya, kita jelas banget jawabannya benar A. Kalimat 2 merupakan contoh dari kalimat pertama. Oke, kalimat pertama, setiap suku memiliki tradisi masing-masing dalam mengukur kedewasaan seorang pria. Salah satunya adalah suku Matere di hutan Amazon Brazil. Oke, jadi benar banget untuk kalimat untuk nomor 26 itu jawabannya yang A. Jadi kalau kalian udah yakin dengan suatu opsi, itu langsung next aja untuk mempersingkat waktu. Karena ada aja sih nanti soal yang butuh waktu lebih dari 1 menit, kadang sampai 2 menit harus mikirnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 27. Oke, ada yang jawab C, nomor 27. Oke, langsung ada yang jawab B juga. Oke, langsung aku bahas saja untuk nomor 27. Kita lihat di kalimat pertama. Walaupun terletak di pinggir Danau Toba, Desa Tigaras bukanlah pilihan umum untuk berwisata. Nah, di kalimat ini membicarakan bahwa si Desa Tigares ini bukan pilihan umum, bukanlah pilihan yang umum untuk berwisata. Kemudian diperkuat lagi dengan kalimat yang kedua bahwa orang-orang lebih mengenal Parapat sebagai gerbang para wisata Danau Toba. Kemudian untuk yang nomor 3, untuk kalimat ketiga, Tigaras memang belum dikelola baik sebaik Parapat untuk jadi tujuan wisata. Salah satu bukti yang paling kasat mata adalah akses jalannya masih buruk, aspalnya berlubang, dan angkutan umum yang terbatas. Nah, jadi yang kalimat ketiga sampai kalimat kelima ini membicarakan kenapa sih si Tigaras ini masih bukan menjadi pilihan umum? Karena dia itu belum dikelola, kemudian akses jalannya masih buruk, aspalnya masih berlubang-lubang. Jadi untuk pertanyaannya, gagasan utama pada paragraf di atas adalah, kita lihat tadi yang jawab opsi C. Belum baiknya pengelolaan Desa Tigaras sebagai tempat wisata. Oke, bisa kita keep ini karena mencakup seluruhnya ya. Paragraf pertama dan kedua tadi diperjelas paragraf kedua menjelaskan bahwa dia ini belum cakap untuk menjadi tempat wisata. Kemudian kalimat ketiga sampai kalimat kelima menjelaskan kekurangan-kekurangan dari Desa Tigaras. Oke sih untuk yang C boleh kita keep. Kemudian yang A, letak Tigaras di pinggir Danau Toba. Nggak masuk, jawabannya sangat tidak masuk akal ya. Kemudian yang B, perbandingan Desa Tigaras dan Parapat. Di sini nggak ada perbandingan yang cukup jelas untuk Desa Tigaras dengan Parapat, karena di sini hanya menjelaskan sisi dari Tigaras aja, tidak menjelaskan sisi dari Parapat. Jadi untuk yang B kurang tepat karena tidak menjelaskan sisi dari Parapat.
Kemudian yang D, alasan parapat sebagai tujuan wisata di Danau Toba juga kurang mewakili karena dia lebih menjelaskan kekurangan-kekurangan dari 3 ras. Kemudian yang E, pilihan lokasi wisata yang ideal di Danau Toba. Juga kurang itu ya, kurang kurang mewakili. Jadi yang benar itu jawabannya yang C. Gitu, untuk yang gagasan utama, untuk cara mencarinya. Oke, lanjut ke nomor 28. Aku langsung jelasin aja. Kalimat manakah yang tidak berkaitan dengan gagasan utama? Nah, untuk gagasan utama biasanya itu dia terletak di awal. Di awal itu bisa aja di kalimat pertama sampai kedua. Kemudian dia bisa juga letaknya di tengah. Biasanya kalau yang letaknya di tengah ini, dia yang di bagian awal itu penjelasan, yang akhir juga penjelasan. Nah, kemudian ada yang akhir, biasanya kalau di akhir ini ciri-cirinya dia berupa kesimpulan, kayak jadi apa maka dari itu. Nah, itu bisa kita anggap sebagai gagasan utama. Nah, untuk yang di kalimat ini kita lihat jelas di kalimat pertama bisa kita simpulkan bahwa itu merupakan gagasan utamanya. Jamur yang ditemukan di tumpukan sampah di Pakistan bisa menguraikan plastik dalam hitungan minggu, bukan tahun. Kemudian yang kedua, plastik memang telah lama dipergunakan dalam kehidupan kita. Kemudian Aspergillus tubegensis diketahui dapat memakan jenis plastik. Padahal biasanya plastik membutuhkan waktu puluhan untuk terurai. Proses penguraian yang memakan waktu lama inilah yang membuat plastik berbahaya bagi lingkungan kita. Nah, untuk nomor 28, ini kalimat duanya sangat nggak masuk akal ya. Maksudnya dia kalimat sumbang gitu. Pertama dia ngejelasin bahwa jamur itu ditemukan di tumpukan sampah di Pakistan yang bisa menguraikan plastik. Kemudian ada Aspergillus yang dapat memakan jenis plastik. Sedangkan kalimat kedua itu dia lebih menjelaskan bahwa plastik memang telah lama dipergunakan dalam kehidupan kita. Jadi nggak ada nyambung-nyambungnya. Kayak nomor 28 bisa kita pilih kalimat kedua itu tidak ada kaitan eratnya dengan gagasan utama. Gitu. Di gagasan utamanya tadi dia lebih menjelaskan bahwa jamur itu di tumpukan sampah bisa menguraikan plastik. Oke, kira-kira itu sih untuk penjelasannya. Ada yang bingung? Oke, pada jawab benar ya. Lanjut nomor 29 nih. Langsung aku jelaskan aja. Untuk nomor 29, kata sambung yang tepat pada kalimat 4 untuk memperjelas hubungan antara kalimat 4 dan kalimat 3. Kalimat 3 kita bisa lihat penelitian tersebut mengestimasikan bla 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 bla. Kemudian kalimat depannya penelitian lain menyebutkan bahwa bla 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 bla. Nah, dari kalimat ini kita bisa analisis nih bahwa yang diperlukan itu adalah konjungsi interkalimat. Mungkin kita bisa eliminasi dulu konjungsi yang antar kalimat. Nah, yang maksudnya konjungsi yang intra kalimat yang biasanya ada di tengah-tengah kalimat. Nah, yang ada di tengah-tengah kalimat itu meskipun kita eliminasi, meskipun ini nggak ada yang di awal kalimat ya. Padahal juga nggak ada di awal kalimat. Selanjutnya masuk ke antar kalimat. Selain itu juga masuk ke antar kalimat, bahkan juga masuk ke antar kalimat atau interkalimat. Tadi udah aku jelaskan juga kalau interkalimat itu selalu di awal konjungsinya. Oke, jadi kita analisis setelah kita eliminasi yang mana yang termasuk interkalimat, yang mana yang masuk antar kalimat, kita cari tahu nih kalimatnya itu maknanya apa. Nah, kita lihat di kalimat ketiga menjelaskan bahwa suatu penelitian.
Sedangkan di kalimat keempat ada menjelaskan penambahan lain nih, penambahan fakta mengenai penelitian. Jadi konjungsi yang diperlukan itu merupakan konjungsi yang maknanya penambahan. Nah, kita analisis lagi nih di opsinya. Kalau bahkan itu lebih ke penegasan. Kalau selanjutnya itu juga termasuk penambahan, tapi kalau aku baca dia itu lebih ke penegasan juga untuk selanjutnya. Nah, kemudian yang penambahan bisa kita lihat jelas bahwa jawabannya itu yang B. Kalau misalnya ada yang yakin nih jawabannya selanjutnya, bisa dimasukin ke kalimat, mungkin agak kurang itu ya, kurang efektif gitu kalimatnya. Jadi yang paling tepat itu selain itu. Itu kira-kira penjelasannya. Oke, mungkin aku percepat lagi untuk nomor terakhir. Manakah kalimat efektif dari kalimat-kalimat berikut? Nah, kalimat efektif itu mungkin kalian bisa analisis langsung di predikat sama subjek. Jangan lihat dulu parameter-parameter lainnya. Kalian lihat dulu subjek sama predikat. Untuk di opsi A, karena udah ada apa nih namanya? Udah ada konjungsi, jadi dia keterangan sebagai biasanya ini sebagai predikat, sedangkan gantinya oleskan tubuh dengan odjise. Ini sebagai pelengkap, jadi tidak ditemukan subjek, tidak ada subjek. Kemudian untuk yang opsi B, odjise, ini merupakan subjek yaitu. Nah, yaitu itu pernah aku jelasin juga sebelumnya kalau ada yaitu, kalau ada apa ya? Pasangan itu bukan merupakan predikat ya. Yang predikat itu adalah merupakan. Nah, itu baru predikat. Kalau yaitu, yakni, nah itu merupakan keterangan. Jadi di sini juga tidak ditemukan tidak ditemukan predikat. Maaf. Kemudian untuk yang C, mereka, subjek, memilih warna merah, predikat. Udah lengkap nih, ada subjek, ada predikat. Kemudian kita lanjut ke kalimat berikutnya, ternyata kayak nggak nyambung, kalimatnya menimbulkan keambiguan. Mereka memilih warna merah bahwa ada sebuah kepercayaan. Nah, bahwa ini nih yang ngebuat dia jadi nggak efektif, menimbulkan keambiguan. Seharusnya menggunakan karena biar lebih efektif. Jadi kita eliminasi juga untuk yang A tadi salah, yang B salah, yang C juga salah. Kemudian yang D, Otjize termasuk subjek, dibuat termasuk predikat dengan cara termasuk ke pelengkap. Oh, ternyata benar nih, pelengkap. Ternyata ada subjek, ada predikat, berarti udah lengkap. Oke, kita keep untuk yang D, bisa kita masukin ke jawaban yang benar. Tapi kita cek dulu untuk yang E. Untuk yang E, pecahan itu yang dicampur dengan lemak dan mentega. Ini kayaknya semuanya subjek ya. Pecahan itu yang dicampur dengan lemak dan mentega yang telah dipanaskan menggunakan asap. Sepertinya ini semuanya subjek, tidak ada predikat. Kata yang ini yang buat rancu. Seharusnya yang ini dihapus, jadi pecahan itu subjek, dicampur itu predikat. Jadi kalimat E juga nggak efektif. Jadi benar bahwa untuk 30 jawabannya itu yang D. Nah, kira-kira begitu penjelasannya. Oke, kayaknya udah habis. Ada yang mau ditanyakan untuk keempat nomor ini?
Oke, mungkin ini ada yang nanya nih, ciri-ciri predikat gimana sih gitu ya. Oke, mungkin bisa aku jelasin. Untuk ciri-ciri predikat itu biasanya dia itu berupa kata kerja, jadi predikat dia itu bisa kata kerja, kemudian dia itu bisa juga kata sifat, kayak sangat, itu bisa. Kayaknya cuma dua ini, nggak ada yang predikat kata benda. Tapi umumnya dia itu kata kerja. Mungkin ini kalian udah tahu ya. Kemudian ada juga yang kayak adalah, merupakan. Nah, itu juga termasuk ke predikat. Kalau yakni, yaitu itu termasuk ke keterangan. Mungkin kalian bisa itu ya, bisa lihat di PPT aku, di mungkin bisa tanyain ke mentornya, itu ada di PPT aku udah ngejelasin yang mana yang termasuk ke keterangan. Ada juga, kemudian karena, macam banyaklah yang termasuk ke keterangan. Kemudian ciri dari predikat itu, dia itu bisa dinegatifkan, seperti kata tidak. Nah, jadi kalau di kalimat kalian ketemu kata tidak sakit. Nah, ini termasuk ke dalam predikat. Kemudian, kata kerja itu, predikat ini merupakan jawaban dari subjek. Jawaban dari subjek. Nah, sedang apa sih subjek? Sedang apa sih si subjek? Misalnya, ibu memasak. Sedang apa ibu memasak? Nah, predikatnya itu tuh yang menjelaskan si subjek. Kemudian, sedang apa si subjek dan bagaimana si subjek. Nah, jadi untuk si predikat, itu aja sih yang perlu kalian ingat, yaitu biasanya kata kerja, kata sifat bisa juga, yang tadi aku bilang kayak sangat tinggi, nah itu termasuk ke predikat juga. Kemudian dia bisa dinegatifkan, jadi kalian jangan bingung kalau ada kata tidak, itu juga termasuk ke dalam predikat. Kemudian dia itu merupakan keterangan subjek, menerangkan subjek, seperti kalian bisa buat pertanyaan nih, sedang apa subjek untuk mencari suatu predikat atau bagaimana si subjek. Nah, kira-kira begitu. PPT-nya, kalau nggak salah ya, ada di bio-nya IGPJJ, itu ada kumpulan PPT dari pengajar, bisa diakses di sana mungkin. Kalau nggak tanya ke mentor, atau boleh PC. Oke, mungkin ada yang masih ingin ditanyakan? Oke, ini ada yang nanya, Kak, cara bedain penggunaan apalagi untuk intra kalimat dan antar kalimat itu gimana ya, Kak? Oke, jadi untuk yang apalagi, biasanya itu intra kalimat ya. Aku jarang banget nemuin apalagi itu berada di awal kalimat. Mungkin itu suatu kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan ya. Tapi aku cek di apa ya namanya?
Puebi itu apalagi kalau nggak salah ya, maaf kalau aku salah, itu termasuk ke dalam intra kalimat, bukan antar kalimat atau interkalimat gitu. Mungkin bisa dicek lagi Puebinya, maaf banget kalau kurang menjawab. Soalnya aku lumayan lupa, tapi seingat aku ya, apalagi itu emang biasanya dia ada di tengah-tengah kalimat sih, kayak di awal kalimat jarang banget temuinya. Oke, mungkin kalau yang masih ada yang mau ditanyakan, bisa PC aku aja ya, melalui DM IG aku. Aku kasih di kolom chat ya. Oke, sebelum aku tutup, ada yang karena nggak ada lagi, kayaknya udah pada cukup semua dan udah sore juga. Terima kasih buat teman-teman yang udah join dan ikuti kelas aku sampai akhir. Semangat buat kalian. Makasih semuanya. Aku izin leave ya.